Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mohon maaf pada bapak-bapak sedang melaksanakan ibadah sunnah. Sebagaimana biasa pada hari Rabu pagi kita membacakan tajawab Islami dari Majelis Ta'zih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang yang akan saya bacakan adalah masalah sholat sunnah. Yang pertama, Nabi sehari semalam sholat 40 rakaat. Pertanyaan, pernah kami membaca majalah umum dalam rubrik tanya jawab agama Islam. Dinyatakan bahwa Nabi sehari semalam mengerjakan sholat 40 rakaat. Mohon penjelasan sholat apa saja selain sholat wajib yang 17 rakaat. Dari Samingun, warga Muhammadiyah di Lampung Tengah. Jawaban, di sini tidak akan diterangkan sholat apa saja selain 17 rakaat wajib yang dilakukan sehari-hari untuk mengenapi jumlah 40 rakaat. Tapi akan disebutkan surat-surat sunnah yang biasa dilakukan Nabi sehari-hari yang disebut rawatib, ialah 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yakni setelah terbit fajar, berdasarkan dalil antara lain sebagai berikut. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari sholat dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwa tidaklah Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah setekun itu beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Syaikan. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat fajar itu dengan singkat sekali, sehingga aku berkata dalam hati, apakah beliau sudah membaca Al-Fatihah dalam kedua rakaat itu? Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis dari Hafsah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW itu apabila fajar telah menyingsing, Rasulullah hanya sholat 2 rakaat singkat-singkat. Yang kedua, 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat. Demikian juga Nabi selalu mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah zuhur atau 4 rakaat. Dengan dasar hadis di bawah ini. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar, ia berkata, yang aku ingat dari Rasulullah SAW ialah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari ahli sunan seperti tersebut di atas dari Ummi Habibah. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh.
diriwayatkan dari Bukhari dan Abu Daud. Hadis berikutnya, hadis Ummu Habibah yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan ahli sunan yang disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. 3. Sholat sunnah sebelum melakukan sholat asar atau 2 rakaat sesuai dengan yang tersebut dalam himpunan putusan tarjih 2 rakaat dengan dalil riwayat At-Tirmizi yang disahihkan An-Nasai dan Ummu Habibah menyebutkan 12 surah sunnah Nabi, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan di riwayat lain ada yang menerangkan 2 rakaat sebelum asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat maghrib setelah terbenam matahari. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum sholat maghrib sesudah terbenam matahari. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mughafal. Hadis Abdullah bin Mughafal Muzani, Nabi SAW bersabda, kerjakanlah sholat itu sebelum maghrib. Lalu pada 3 kalinya beliau mengatakan, bagi yang suka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan tambahan bagin bahwa Nabi sholat sebelum maghrib 2 rakaat. 5. 2 rakaat sesudah maghrib. Seperti tersebut pada hadis riwayat Muslim dan Ummu Habibah menyebutkan di dalamnya bahwa sholat sunnah Nabi sehari-hari 12 rakaat, termasuk di dalamnya 2 rakaat sesudah maghrib, berdasarkan rincian At-Tirmizi. Hadis dari Ummu Habibah yang berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, akan didirikan baginya rumah di surga. Dan riwayat lain ditambahkan dengan kata bertatawu, diriwayatkan oleh Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Tirmizi dengan disahihkan oleh An-Nasai dengan sebutan 4 rakaat sebelum zuhur serta 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Berkata An-Nasai sebelum subuh, dan disebutkan 2 rakaat sebelum asar, pengganti 2 rakaat sudah isya. Yang keenam, sholat 2 atau 4 rakaat sudah isya. Berdasarkan hadis diriwayatkan Muslim yang dirinci At-Tirmizi di atas, juga berdasarkan hadis dari Abu Daud dan Zuhair. Hadis Zuhair bin Abnu Aufa bahwa Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya tentang sholat Rasulullah di tengah malam. Ia menjawab, adalah beliau sholat isya berjamaah, kemudian pulang kepada keluarganya, lalu sholat 4 rakaat, kemudian ia masuk ke tempat tidurnya dan tidur. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Melihat hadis-hadis di atas, kalau kita hitung dan dijumlah dengan 17 rakaat sholat wajib, apa yang dilakukan Nabi sehari-hari semalam mengenai sholat baik wajib maupun sunnah tidak persis berjumlah 40 rakaat, tapi kurang dari itu, bahkan lebih dari itu. Kalau diperhitungkan sholat malam
sholat malamnya yang 11 atau yang 13 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum dan sudah zuhur, dan 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib dan sesudah isya, ditambah 11 rakaat sholat malam, ditambah 17 rakaat sholat wajib. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.